Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Puas kalian balik ke opening awal, puas. Kasihan ini lo si Mbah Lur, balik lagi dia ke Jepang, nanti ini kerja bareng kakek Sugiono. Loh, silakan lah Mbah, pesan-pesan terakhirnya buat dulur-dulur sekalian ini. Emang kurang ajar kalian ya Lur ya, padahal Mbah ini sudah susah-susah menghibur, hasil voting malah kayak begini. Ya udahlah, mungkin kita berjodoh lain waktu ya Lur ya. Siapa tahu nanti Mbah muncul lagi di masa depan. Awas, kalau kalian kangen sama Mbah habis gini, tak gigit kamu sama Gusi. Lanjut Cak. Dadah semua dulur-dulurku. Oke, sesuai hasil voting di pos komunitas ya Lur ya. Kali ini kita akan mengidol film yang kalian tunggu-tunggu, yaitu The Lord of the Rings. Dari film pertama sampai yang ketiga. Siapa coba yang nggak tahu Lord of the Rings? Karya legendaris dari penulis terkenal J.R.R. Tolkien yang begitu megah dan mendetail. Seakan-akan dunia dan sejarahnya benar-benar ada Lur. Bahkan filmnya banjir penghargaan macem-macem termasuk Oscar. Dan ketiga filmnya masuk top 15 lah kalau nggak salah di IMDb. Luar biasa. Lord of the Rings Fellowship of the Rings tahun 2001 menceritakan tentang asal-muasal cincin master milik sang penguasa kegelapan, yaitu Sauron, yang kali ini dipegang oleh seorang hobbit bernama Bilbo. Setelah beribu-ribu tahun kekuatan cincin itu pun bangkit, roh Sauron mulai menyiapkan pasukannya, dan sekarang seorang hobbit yaitu Frodo harus bertualang demi menghancurkan cincin tersebut di negeri Mordor, tempat di mana Sauron berada. Seperti apakah keepikan petualangannya? Lanjut kita ke request pertanyaan lucu dari dulurku Made Arjano ya. Cak, mau tanya kenapa ikan kalau dibunuh nggak pernah merem matanya? Ya juga ya, kenapa ya Lur ya? Oh, kaget kayaknya. Jadi pas dibunuh, hah, kaget aku, terbelalak terus mati gitu. Nah, posisi masih melek dia Lur. Blok. Monggo skecahaken. But the hearts of men are easily corrupted. It betrayed Isildur to his death. Dulur-dulurku sekalian, selamat datang di Middle Earth, sebuah dunia yang penuh fantasi dan keajaiban. Meskipun terlihat mirip dengan dunia kita Lur, Middle Earth tidak hanya dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, namun terdapat bangsa lain seperti peri, kurcaci, penyihir, dan juga hobbit. Menurut legenda, sejarah Middle Earth dibagi menjadi 3 zaman, dan pada zaman yang kedua, beberapa cincin pusaka telah ditempa demi kemakmuran masing-masing bangsa. Terdapat 3 cincin bagi bangsa peri, 7 cincin untuk raja-raja kurcaci, dan 9 cincin yang dimiliki oleh para manusia. Akan tetapi di dalam bara Gunung Doom di negeri Mordor, Sauron si penguasa kegelapan diam-diam menempa cincin master yang memiliki kekejaman, kedengkian, dan keinginan Sauron di dalamnya. Untuk mengendalikan semua cincin legendaris demi satu obsesi, yaitu One Ring to Rule them all, atau satu cincin untuk menguasai segalanya. To the race of men desire power. We were given to the elves, 7 to the dwarf lord. In the land of Mordor, a master of all others. The world is changed, for none now live. One ring to rule them all. Tak butuh waktu lama bagi Sauron untuk menjajah negeri seantero Middle Earth, sampai pada suatu ketika di lereng Gunung Doom, pasukan bangsa manusia dan peri menghadapi kaki tangan Sauron, yaitu bangsa orc dan goblin. Akan tetapi ketika hampir meraih kemenangan, tiba-tiba sang penguasa kegelapan turun dari tahtanya dan menggunakan kekuatan cincin masternya yang tidak terkalahkan. Prajurit manusia dan peri yang gagah berani pun dihempaskan begitu saja bagai serangga yang berterbangan. Begitu juga dengan pemimpin kerajaan Gondor yang tewas di tangan Sauron. Namun di tengah keputusasaan, sang pangeran Gondor yaitu Isildur nekat menghadapi raja kegelapan itu sendirian dengan pedang milik ayahnya. Pedang tersebut pun diinjak Sauron hingga patah. Tapi di saat itulah terdapat secercah harapan, karena akhirnya Sauron, the enemy of the free peoples of Middle Earth. Dengan kalahnya Sauron, kedamaian di Middle Earth pun kembali. Tapi sayangnya hati seorang manusia terperdaya oleh cincin master yang menyimpan kekuatan dahsyat dan memiliki kehendaknya sendiri.
Alih-alih menghancurkan cincin tersebut untuk meniadakan kejahatan selamanya, Isildur malah menyimpannya dan menggunakannya ketika diserang mendadak oleh orc. Untuk beberapa saat Isildur memang berhasil menghilang dengan kekuatan cincin, namun cincin itu terlepas. Isildur yang berusaha mengejarnya terlihat oleh orc dan langsung dipanah hingga tewas. But the hearts of men are easily corrupted. It betrayed Isildur to his death. Selama 2500 tahun lamanya, tidak ada yang mengetahui di manakah benda terkutuk itu berada. Dan sekarang Middle Earth sudah menginjak zaman yang ketiga. Saking lamanya, cincin master hanya dianggap sebatas cerita legenda. Sampai suatu hari secara kebetulan, seonggok makhluk aneh bernama Gollum berhasil menemukan cincin tersebut, yang membuatnya berumur sangat panjang. Namun cincin itu menguasai pikirannya dan matanya tidak pernah terlepas dari cincin itu hingga 500 tahun lamanya. Miriplah sama kaum rebahan yang berjam-jam cuma nge-scroll timeline. Cincin itu terus berada di genggamannya, sampai pada suatu ketika, cincin tersebut seakan-akan tersadar dan lepas dari genggaman Gollum, lalu ditemukan oleh seorang hobbit asal negeri Shire bernama Bilbo Baggins. Dan inilah penguasa dari semua cincin, episode pertama, sebuah persaudaraan cincin. It ensnared a new bearer. The ring brought to Gollum 500 years. It abandoned Gollum. It was picked up. Bilbo. Hobbit adalah bangsa yang paling cinta damai di Middle Earth dan biasanya hanya menjalani kehidupan normal lur, seperti bertani serta berjualan. Dari wujudnya beda ya lur ya, ini sama kurcaci atau dwarf. Kurcaci lebih pendek dari manusia tapi sedikit lebih tinggi dari Hobbit, namun badannya lebih kekar dan dia sangat tangguh. Sedangkan Hobbit tingginya lebih pendek dari manusia dan kurcaci, tapi wujudnya kayak manusia pada umumnya gitu lur ya. Di lain sisi, Bilbo Baggins adalah seorang petualang yang cukup terkenal di negeri Shire. Dia tinggal di kota Hobbiton bersama ponakannya Frodo Baggins. Dan pada hari itu penduduk sekitar sedang menyiapkan pesta kejutan dalam rangka ulang tahun Bilbo yang ke-111. Dan akan dihadiri banyak penduduk Shire termasuk saudara-saudara keluarga Baggins serta sahabat Frodo dan Bilbo, yaitu Gandalf, si penyihir kelabu. Ketika bertemu dengan Gandalf, Frodo pun terlihat sumringah dan menceritakan tentang kebiasaan Bilbo akhir-akhir ini yang sibuk memperhatikan peta Middle Earth, seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Namun Gandalf tidak menggubris Frodo dan lanjut nyebat Samsu seperti ada yang dia rahasiakan dengan Bilbo. Bilbo's been a bit odd lately, poring over old maps when he thinks. Keep your secrets, but I know you have something to do with it. Good to see you haven't aged a day. Bilbo pun mempersilahkan sohibnya yang sudah lama tidak bertemu masuk ke rumahnya dan langsung menyiapkan banyak cemilan. Bilbo pun menjelaskan kepada Gandalf tentang rencananya yang ingin kembali bertualang sampai akhir hayatnya. Namun Bilbo memang belum menceritakan hal itu kepada Frodo. Lalu di malam harinya, pesta pun berlangsung sangat meriah dan beragam kembang api dinyalakan. Bilbo memberikan sambutan dan mengatakan jika saat itu adalah momen terakhir dirinya berada di Shire. Setelah itu Bilbo mengucapkan salam perpisahan. Dia pun memakai cincin master secara diam-diam dan langsung menghilang. I need a holiday, and I don't expect I shall return. Bilbo pulang ke rumah dan siap-siap untuk bertualang sesuai rencananya, yaitu ke negeri peri. Bilbo juga akan meninggalkan cincin tersebut di rumahnya setelah 60 tahun menyimpannya. Akan tetapi godaan cincin master sangatlah kuat lur. Pikiran Bilbo mulai dikuasai. Dia tiba-tiba berubah pikiran dan ingin membawa benda terkutuk itu. Lalu yang terjadi, I found it. It came to me. You want it for yourself. Bilbo Baggins! Let it go. You're right, Gandalf. To Frodo. Goodbye, Gandalf. Untung ada Mbah Gandalf ya kan. Kalau enggak Bilbo akan terperdaya dan bakal jadi kayak Gollum lur.
Bahkan seorang penyihir kelabu pun hanya membiarkan cincin itu tergeletak di lantai dan terus menahan diri dari godaan cincin. Sampai akhirnya Frodo pun tiba di rumah dan mengambil benda tersebut tanpa merasakan apapun. Gandalf mengatakan jika omnya Bilbo sedang bertualang ke negeri peri dan mewariskan semua barang-barang di rumah untuk Frodo, termasuk cincin master yang harus dirahasiakan dari siapapun. Setelah itu Gandalf pergi begitu saja tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di kota Minas Morgul di perbatasan negeri Mordor, pasukan Sauron telah berhasil menangkap Gollum dan menyiksanya. Mereka pun akhirnya mengetahui lokasi cincin master dan 9 satria kegelapan yang disebut Nazgul segera memburu keluarga Baggins di negeri Shire. He's got to stay with... The ring is yours. Keep it secret. Baggins is around here. They're all up in Hobbiton. Seperti yang sudah tak jelaskan sebelumnya, Lur, saking lamanya waktu berlalu, sejak kekalahan Sauron, rakyat Middle-earth semakin melupakan asal-usul cincin master. Setelah melihat api yang menyala dari pegunungan Mordor, Gandalf pun segera kembali ke persembunyiannya dan mencari beragam naskah kuno tentang cincin master serta pemiliknya, si penguasa kegelapan Sauron. Khususnya cara memunculkan tulisan yang terpahat di cincin tersebut, namun kini sudah menghilang. Melihat naskah-naskah itu, Gandalf pun merinding dan buru-buru OTW kembali ke Shire lalu membakar cincin master. Perlahan-lahan tulisan itu pun muncul dalam bahasa Mordor yang artinya dengan kekuatan satu cincin, seluruh Middle-earth dapat dikuasai dalam kegelapan. All those who fighting, which at first was now that only five. Is it secret? They were marking. One ring darkness. Gandalf pun menceritakan sejarah cincin kepada Frodo, mulai dari kalahnya Sauron hingga Bilbo menemukan cincin tersebut yang membuatnya awet muda selama 60 tahun. Namun sekarang cincin itu tersadar dan sedang mencari tuannya Sauron yang rohnya masih bersemayam di Mordor. Sementara makhluk hidup yang mengetahui keberadaan cincin master selain Bilbo, Gandalf, dan Frodo adalah Gollum yang tadi disiksa oleh bangsa Orc Goblin hingga membocorkan identitas Bilbo di Shire. Ditambah lagi Bilbo sempat memakai kekuatan cincin untuk menghilang, yang mana itu mempermudah Sauron menemukan benda pusaka miliknya demi menguasai Middle-earth untuk kedua kalinya. Mendengar itu, Frodo pun ketakutan dan ingin menyerahkannya ke Gandalf. Namun Gandalf langsung menolaknya karena dia tidak mampu menahan godaan jahat dari cincin itu. Sebelum musuh datang, Gandalf pun menyuruh Frodo segera kabur dari Hobbiton. Jangan menggunakan nama Baggins karena musuh akan cepat menemukannya dan mereka akan bertemu kembali di sebuah penginapan desa Bree, perbatasan negeri Shire. Sementara Gandalf sendiri akan konsul terlebih dahulu tentang masalah ini kepada rekannya. For 60 years, delaying old age. Sauron is orcs and not. Sauron needs them. There is one other. You must leave. Get out of the shaft, the village of Bree. Namun tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek dari luar yang ternyata itu adalah teman Frodo, yaitu Sam. Dan dia mendengar semua pembicaraan Gandalf tentang cincin master. Karena sudah terlanjur, Gandalf pun akhirnya meminta Sam untuk menemani Frodo di petualangannya. Sebelum meninggalkan mereka, Gandalf juga mengingatkan agar cincin itu jangan pernah dipakai karena musuh akan langsung menemukan lokasi Frodo. Dan akhirnya perjalanan panjang dua hobbit pun dimulai, Lur. Mereka jalan keluar dari Hobbiton dan menyusuri negeri Shire yang dipenuhi padang rumput indah. Mereka juga menjauhi jalan utama karena Gandalf berpesan jika kaki tangan musuh akan lebih aktif di malam hari. Selain itu, Frodo dan Sam sempat melihat kawanan bangsa peri di hutan serta tidak sengaja bertemu dengan kedua temannya sesama hobbit yang sedang nyolong sayuran, yaitu Merry dan juga Pippin. Is it safe? Never put it out of the Dark Lord. They're going to the harbor beyond the White. Mary, you've been in the former maggot.
Gandalf menemui rekannya sesama penyihir yaitu Saruman di Kastil Isengard dan menjelaskan tentang ancaman dari cincin Master, Sauron juga seluruh pasukan orc goblinnya. Tapi ternyata Saruman sudah mengetahui semua itu dan dia lebih memihak kepada Sauron karena menurutnya sang penguasa kegelapan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan dia tidak akan bisa dikalahkan meski dalam bentuk roh. Intinya Saruman lebih memihak Sauron yang berkuasa lur daripada harus melawannya. Mendengar itu Gandalf pun akan segera menyelamatkan Frodo dan Sam. Tapi Saruman tidak tinggal diam dan berusaha melawannya. Lalu yang terjadi? Against the power of Mordor be no victory with Sauron. Setelah kabur dari kejaran petani, Frodo and the gang pun terpeleset dari bukit dan tiba di sebuah jalan. Frodo teringat pesan dari Gandalf untuk menjauhi jalan besar dan mereka pun buru-buru bersembunyi karena tak lama kemudian salah satu dari satria Nazgul mendekat. Di saat yang sama Frodo juga hampir terkena buayan cincin Master dan ingin memakainya, yang untungnya Sam pun menyadarkan Frodo. Mereka semua lanjut kabur dari kejaran Nazgul dan menaiki perahu kecil milik Merry. Sampai akhirnya alhamdulillahnya mereka berempat berhasil lolos dari Nazgul, lalu menyeberang danau dan sampai di kota Bree yang penuh dengan bangsa manusia. Sesuai perjanjian, Frodo dan teman-temannya datang ke sebuah bar, tapi Gandalf masih belum ada. Frodo juga mengaku bernama Underhill karena nama Baggins sedang diburu kaki tangannya Sauron. Sambil nunggu Gandalf, mereka pun mesen jeruk anget dan nyemilin gorengan. Sampai akhirnya Pippin yang tidak tahu masalahnya malah memanggil Frodo lengkap dengan nama Baggins lur di depan orang-orang. Mamam ya kan? Karena panik Frodo pun menghampiri Pippin dan gak sengaja kepleset. Cincin itu pun terlempar dari sakunya lalu masuk ke jari telunjuk Frodo. Dan he's over there. Frodo Baggins. Steady on. For the first time, tanpa sengaja Frodo memakai cincin itu. Namun kecerobohannya telah membuat Sauron dan anak buahnya mengetahui lokasi Frodo. Tepat setelah melepas cincin tersebut, Frodo pun diseret oleh seorang pria dari bangsa manusia bernama Aragorn ke kamarnya, yang mengetahui Frodo bisa menghilang karena sebuah cincin pusaka. Tak lama kemudian datanglah Sam, Merry, juga Pippin, dan Aragorn akan menyelamatkan mereka berempat dari 9 Nazgul yang memburu mereka. Dan bener lur, tak lama kemudian para Nazgul si penunggang hitam mendatangi kamar hobbit di bar tersebut dan menusuk kasur-kasurnya. Namun untungnya mereka semua tetap aman karena berada di persembunyian Aragorn. Are you frightened? Not nearly frightened enough. I know. They are the Nazgul, drawn to the power of the One. Aragorn menjelaskan jika dulunya Nazgul adalah raja-raja manusia yang paling hebat. Namun mereka dibutakan oleh keserakahan dan jatuh dalam kegelapan sejak Sauron memberikan 9 cincin kekuasaan. Sekarang kelompok Frodo menjadi 5 orang, yaitu Sam, Merry, Pippin, Aragorn, dan juga Frodo. Mereka telah keluar dari negeri Shire dan Aragorn pun menuntun mereka melewati hutan serta rawa-rawa menuju kota Rivendell, tempat para peri di negeri Eriador Timur. Beberapa hari kemudian Aragorn meminjamkan senjata ke masing-masing hobbit karena lokasi peristirahatan mereka malam itu cukup berbahaya dan tempat yang aman masih agak jauh lur. Akan tetapi ketika Aragorn sedang pergi dan Frodo terlelap, Sam, Merry, dan Pippin malah enak-enakan barbekyuan dong blok. Frodo pun terbangun dan langsung mematikan api. Namun para Nazgul sudah keburu mengepung mereka, sementara Aragorn masih belum kembali.
Mereka pun sempat berusaha melawan dan di tengah ketakutannya Frodo pun menghilang dengan cincin master. Akan tetapi Nazgul masih bisa melihatnya dan berusaha merebut cincin tersebut dari Frodo. Namun yang terjadi, Oh, that's nice. Aragorn berhasil mengusir para Nazgul, namun Frodo terluka parah karena tertusuk pedang Nazgul dan hanya bangsa perilah yang bisa menyembuhkannya. Mereka semua pun mempercepat perjalanan ke Rivendell yang sayangnya masih butuh waktu 6 hari lagi. Namun sepertinya keberuntungan masih berada di pihak Frodo. Di tengah perjalanan mereka ditemukan oleh bangsa peri yang sangat cantik jelita yaitu Arwen, dan dia adalah kekasih Aragorn. Arwen melihat kekacauan yang tadi dilakukan oleh Nazgul dan dia akan membawa Frodo duluan naik kuda ke Rivendell untuk bertemu dengan ayahnya. Itu artinya Arwen harus menghindari serangan dari para Nazgul sendirian dan Come and claim him. Arwen berhasil mengusir Nazgul dengan kekuatan perinya, yang mana Nazgul memang lemah terhadap air maupun api, Lur. Di lain sisi kondisi Frodo semakin melemah. Arwen pun hanya bisa memeluknya sambil menangis dan berharap agar Frodo bisa sembuh. Frodo, don't give in. What grace, let it pass. Di Isengard, Saruman telah memerintahkan pasukan orc goblin untuk membuat benteng pertahanan, membuat senjata, juga menciptakan orc-orc baru. Sedangkan Gandalf yang kalah melawan Saruman menjadi tahanan di puncak menara Isengard dan tidak bisa kabur tanpa tongkat sihirnya. Namun keajaiban mulai terjadi ketika Gandalf menitipkan pesan kepada seekor ngengat yang datang menghampirinya. Ngengat itu pun memanggil seekor elang Indosiar yang menolong Gandalf saat kembali berhadapan dengan Saruman. One ill turn. Frodo akhirnya terbangun di Rivendell, tepatnya di kediaman ayah Arwen yaitu Elrond, raja dari Rivendell. Alhamdulillahnya Frodo berhasil disembuhkan oleh kekuatan sang raja. Selain itu Gandalf juga sudah berada di sampingnya. Frodo pun begitu senang khususnya ketika dia bertemu teman-temannya, juga pamannya Bilbo Lur yang sehat walafiat. Dengan ini bisa dibilang misi Frodo dan Sam telah sukses, yaitu membawa cincin master jauh dari negeri Shire ke tempat aman. Sementara itu Gandalf dan Elrond membahas kemampuan Frodo yang sejauh ini bisa menangkal godaan kejahatan dari cincin pusaka itu. Efek dari kekuatan magis cincin juga membuat Frodo masih bisa hidup setelah ditikam oleh Nazgul. Namun penyakitnya akan kembali jika cincin itu menjauh dari Frodo. Setelah itu Elrond melarang cincin itu berada di Rivendell karena dia tidak ingin peperangan kembali pecah dan menghancurkan bangsa peri. Apalagi pihak yang bersekutu dengan mereka sangat sedikit karena kerajaan bangsa manusia yaitu Gondor sudah runtuh setelah kematian Isildur dan Saruman juga berpihak pada Sauron. Di lain sisi Elrond juga sudah kecewa dengan bangsa manusia karena dia melihat sendiri pada perang 3000 tahun yang lalu, alih-alih menghancurkannya di jantung Gunung Doom, satu-satunya tempat yang bisa menghancurkan cincin itu, Isildur malah tergoda dan menyimpan cincin laknat tersebut. By the skills of Lord Elrond. Welcome to Rivendell, Frodo. Bilbo, Frodo, my lad. Wound will never fully heal. Has shown extraordinary Gandalf, the ring cannot. This peril belongs to all. Destroy it! No. Elrond pun akhirnya memanggil beberapa satria dan orang-orang penting di Middle Earth untuk membahas ancaman dari Sauron. Di antaranya adalah Boromir, seorang prajurit hebat dari kerajaan Gondor. Favoritku Lur yaitu Legolas, satria bangsa peri asal hutan Mirkwood yang sangat ahli memanah. Juga petarung dari bangsa kurcaci yaitu Gimli.
Namun seketika atmosfer terasa mengerikan begitu Frodo dipersilahkan menaruh cincin master di tengah-tengah mereka. Persis seperti yang tadi diceritakan oleh Elrond, satu-satunya orang yang langsung terperdaya oleh cincin tersebut adalah bangsa manusia, yaitu Boromir. Sontak Gandalf pun menggunakan kekuatan sihirnya dan juga mengeluarkan suara yang sangat keras meskipun tanpa toa untuk menyadarkan Boromir. Bring forth the ring. Dengan yakinnya Boromir mengatakan jika cincin itu bisa dimanfaatkan sebagai senjata oleh kerajaan Gondor untuk mengalahkan pasukan Mordor. Namun Aragorn tidak setuju karena kekuatan cincin master hanya bisa digunakan oleh pemiliknya sendiri, yaitu Sauron. Boromir pun tidak percaya dan mulai merendahkan Aragorn. Akan tetapi Legolas menjelaskan jika Aragorn sebenarnya adalah keturunan langsung dari Isildur, pewaris tahta kerajaan Gondor. Setelah itu Elrond pun mengatakan satu-satunya cara mengalahkan Sauron adalah dengan menghancurkan cincin tersebut. Nggak pakai babi bu, Gimli pun langsung mengangkat kapaknya dan menghantam cincin master. What are we waiting for? It must be taken. Fiery chasm from whence it came. Be destroyed by any craft that we hear. Ya, tidak ada senjata maupun kekuatan magis yang bisa menghancurkan cincin master selain panasnya lahar Gunung Doom di Mordor, tempat benda pusaka itu berasal. Menurut Boromir tidak ada yang mampu melewati pasukan orc menuju ke Gunung Doom karena mata besar Sauron yang dikelilingi api selalu mengawasi. Tanah Mordor juga sangat tandus, penuh dengan bara api dan udara yang beracun. Mereka semua pun sempat berselisih paham karena Legolas setuju dengan Elrond, sedangkan Boromir dan juga Gimli menganggap perjalanan ke Mordor sama saja dengan misi bundir. Sampai akhirnya pertengkaran mereka berhenti. Karena ironisnya, makhluk yang paling lemah dari mereka semua bersedia untuk membawa cincin master ke Gunung Doom, yang tak lain tak bukan adalah Cak Icang. Bukan dong masa Cak Icang, Frodo Baggins lur. Seketika orang-orang di sana pun terpukau dengan keberanian Frodo dan mereka sudi untuk membantu petualangannya menuju Mordor. Pada akhirnya Elrond pun meresmikan persaudaraan pembawa cincin atau Fellowship of the Ring. Mereka adalah Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Boromir, Legolas, Gimli, dan juga Aragorn. Sumpah keren banget sih ini lur. Akhirnya lengkap juga kan partinya buat jalanin quest petualangan. Kalian yang sering main game RPG lur pasti familiar sama scene-scene kayak begini ya kan? I will take the ring to Mordor. Carry the fate of us all, little one. You have my sword. And you have my bow. My axe. I will help you bear this burden, Frodo. A bit. You shall be the Fellowship of the Ring. Bilbo pun memberikan pedang miliknya kepada Frodo, yaitu The Sting, yang dibuat oleh peri dan bisa menyala biru jika ada orc mendekat. Serta arbor tipis yang sangat ringan namun sekeras sisik naga bernama Mithril. Namun lagi-lagi Bilbo sempat tergoda dengan kekuatan cincin master lur. Begitu semua persiapan selesai, Fellowship pun akhirnya memulai perjalanannya dari Rivendell menuju Mordor. Hihi, seru-seru ini, masih panjang kita kisah dari Lord of the Ring, lur. My old sword. Here, take it. It's so light. My old ring. The ring bearer is set travel with further than you will. Mordor, Gandalf. Is it left or right? Ketika sedang istirahat di sebuah bukit, tiba-tiba mereka dihampiri oleh sekawanan burung gagak utusan Saruman untuk mencari Frodo dan cincin master yang dibawanya. Crabine from Dunlin. Mereka semua masih sempat bersembunyi dan Gandalf pun mengalihkan rute mereka melewati puncak Caradhras yang dingin dan curam. Namun melalui utusan burung gagaknya, Saruman sudah mengetahui rencana Gandalf dan berusaha mengganggu dengan sihirnya untuk melongsorkan salju.
Untungnya sihir Gandalf masih bisa menyelamatkan mereka, dan Gimli menyarankan agar beralih ke jalur yang lebih aman, yaitu lewat pertambangan Moria, salah satu negeri kurcaci. Rute tersebut memang lebih cepat, Lur. Namun Gandalf sangat menghindari Moria karena terdapat makhluk api bernama Balrog yang sangat berbahaya dari dasar tambang tersebut. Gandalf pun meminta pendapat Frodo, yang akhirnya dia pun setuju untuk melewati Moria. You know what they are. Shadow. We're gonna pass over the mountain. Lands of Moria. Get the ring bearer. We will go through the mines. The walls of Moria. Untuk memasuki tambang tersebut, mereka harus membuka gerbang sihir yang hanya bisa dibuka dengan mengucapkan kata sandinya. Lucunya Gimli sebagai kurcaci nggak tahu kata-katanya, Lur. Di sana hanya tertulis pintu-pintu Durin, penguasa Moria, bicaralah kawan dan masuk. Gandalf pun terus mencoba berbagai mantra tapi tidak kunjung terbuka. Alhamdulillahnya tak lama kemudian Frodo pun baru ngeh jika kata sandinya adalah kawan, karena tertulis bicaralah kawan dan masuk. Gerbang pun akhirnya terbuka setelah Gandalf menyebutkan kata kawan dalam bahasa peri. Speak. Oh, it's quite simple. If you are a friend. I once knew every son. What's the Elvish word for friend? Melon. Betapa terkejutnya mereka ketika masuk, karena ternyata semua kurcaci di sana telah dibantai oleh goblin. Lalu tiba-tiba dari dalam danau, tepat di depan pintu masuknya, muncul seonggok makhluk sejenis gurita yang menyerang Frodo. Dan yang terjadi, Goblins. mau nggak mau mereka tetap melewati tambang Moria hanya bermodalkan cahaya dari tongkat sihir Gandalf serta obor yang dipegang oleh Aragorn. Mereka juga harus bersiap menghadapi makhluk mengerikan yang telah membantai bangsa kurcaci di sana. Di perjalanan, Gandalf menceritakan tentang Mithril, jenis material super kuat dari Moria yang sangat mahal dan biasanya hanya dihadiahkan untuk raja-raja. Namun Frodo masih merahasiakan dari teman-temannya jika sekarang dia sedang memakai Mithril dari Bilbo. Jalanan di tambang tersebut begitu terjal dan berbatu, namun Gandalf lupa dengan jalan keluar dari sana yang membutuhkan kira-kira 4 hari dengan berjalan kaki. Di tengah kegelapan, Frodo sempat melihat seonggok makhluk tak dikenal yang ternyata sudah mengikuti mereka sejak 3 hari lalu, yaitu Gollum, pemilik cincin sebelum Bilbo, yang sudah terbebas dari siksaan pasukan Sauron. Gandalf mengatakan jika dulunya Gollum dipanggil dengan sebutan Smeagol sebelum dia mendapatkan cincin tersebut. Bilbo had a sword. Oh, that was a king. I have no memory of this place. There's something down there. Gollum been following us for... Setelah itu lewat penciumannya, Gandalf pun mengetahui jalan manakah yang harus dipilih. Perjalanan di Moria pun kembali dilanjutkan dan mereka pun tiba di kerajaan Dwarfdelf yang sangat luas namun begitu sunyi. Gimli pun terpukul melihat peti mati Balin, penguasa di Moria sekaligus saudaranya sesama kurcaci yang sebelumnya juga pernah bertualang dengan Bilbo. Di dekatnya Gandalf mengambil sebuah buku besar yang menceritakan serangan orc dari dasar tambang dan membunuh semua kurcaci di sana. Sementara itu Pippin kepo dengan seonggok panah yang tertancap dan tidak sengaja menjatuhkan tengkorak kurcaci itu ke dalam lubang. Tolol ya kan? Tak lama kemudian terdengar suara genderang perang diikuti suara teriakan. Sesuai yang tertulis di buku tersebut, bangsa orc yang telah membantai Moria pun datang bergerombol. Mana pakai ada troll segala lagi, Lur. Mereka semua berhasil selamat dari serangan orc dan troll, sedangkan Frodo yang tertusuk tombak troll untungnya terselamatkan kain Mithril pemberian Bilbo. Akan tetapi tak lama kemudian kembali terdengar suara orc yang kali ini datang jauh lebih banyak dan berhasil mengepung mereka.
Namun tiba-tiba pasukan orc langsung buyar ketika mendengar raungan makhluk yang ditakuti Gandalf sejak awal tiba di tambang tersebut, yaitu Balrog, sang iblis api yang bersembunyi di kegelapan Moria. Frodo dan kawan-kawan pun buru-buru kabur melewati tangga yang sangat curam dan terputus-putus sambil menghindari serangan panah dari orc yang masih mengintai. Di samping itu, gerakan dari Balrog yang begitu besarnya juga memicu runtuhnya tambang Moria. Balrog, a demon of the ancient world. Agar Frodo and the gang bisa lolos, Gandalf pun berusaha menghalau Balrog di jembatan Moria yang sangat kecil. Kekuatan iblis kuno itu begitu mengerikan dan penyihir sekelas Gandalf pun masih bukan tandingannya. Gandalf hanya bisa menghindar dan menggunakan ilmunya untuk mempertahankan diri juga mengusir Balrog. Sampai akhirnya Gandalf berhasil menghancurkan jembatan dan Balrog pun terjatuh ke dasar jurang. Sangat-sangat epik sekali. Tapi naasnya, Dark fire will not obey. You cannot pass! semua anggota Fellowship begitu terpukul dengan kematian Gandalf. Meskipun mereka akhirnya berhasil keluar dari Moria, Aragorn mengingatkan agar mereka harus cepat melanjutkan perjalanan sebelum para orc muncul menuju kota selanjutnya, yaitu Lord Lorien yang dihuni oleh bangsa peri hutan. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Haldir, komandan perbatasan kota. Tapi karena membawa cincin master, Frodo dan teman-temannya pun dianggap sebagai ancaman yang berbahaya. Awalnya Haldir tidak memperbolehkan mereka ke sana. Namun Aragorn berusaha berdiskusi, yang akhirnya mereka pun dibawa menemui Raja Celeborn dan Ratu Galadriel di kerajaan Karas Galadon yang tidak jauh dari sana. Frodo dan teman-temannya pun diingatkan agar tidak larut dalam kesedihan atas kematian Gandalf, karena perjuangan menuju Mordor harus diselesaikan. Harapan bagi persaudaraan itu akan terus ada jika mereka saling jujur dan tidak tergoda dengan kekuatan cincin master. Gandalf the Grey, he has fallen. Do not let for the world has go now and rest, for you are weary with sob on the edge of a night, while company is true. Frodo dan teman-teman pun dipersilakan untuk beristirahat dengan sangat-sangat nyaman di sana. Namun ketika semuanya sudah tidur, Frodo diminta oleh Ratu Galadriel untuk menengok ke cermin sihir miliknya yang bisa menunjukkan masa lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Frodo pun begitu terkejut melihat Shire yang hancur luluh lantak jika misi para Fellowship gagal. Selain itu, mata Sauron juga tiba-tiba muncul lur, dan cincin master seakan-akan tertarik ke dalam cermin. Lalu setelahnya Galadriel sempat tergoda dengan kekuatan cincin master, namun dia masih berhasil menyadarkan dirinya. Is breaking. He will try to take the ring. I passed the test. Frodo merasa takut dengan masa depan jika dia gagal membawa cincin itu ke Mordor. Lalu Galadriel menunjukkan cincin pusakanya yang bernama Nenya dan mengatakan jika seorang pembawa cincin pasti akan mengetahui misi apa yang seharusnya dia lakukan. Meskipun Frodo adalah hobbit yang tidak memiliki kekuatan, namun sebenarnya dia sudah cukup hebat karena bisa menangkal godaan cincin master yang selalu merusak pikiran pemiliknya. This is Nenya, and if you do not find no one will. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki perahu menyusuri sungai Anduin, masing-masing anggota Fellowship dipakaikan jubah peri dan beberapa dari mereka juga diberikan senjata, seperti Sam yang dihadiahkan tali peri terbuat dari Hithlin dan Frodo yang dianugerahkan cahaya Erendil untuk menerangi kegelapan. The garb of our own people you from unfriendly eye. By river you have the chance of our... These are the daggers of the Nolnuri. They have already seen the light of Erendi, our most beloved star. Sementara di Isengard, Saruman berhasil mengembangkan prajurit buatannya yaitu Uruk
yang merupakan bentuk bangsa orc paling kuat, Saruman pun juga memerintahkannya untuk membunuh semua Fellowship kecuali Frodo yang harus diserahkan dalam keadaan hidup. Gak pakai besok-besok, pasukan orc langsung menyusuri hutan untuk memburu persaudaraan pembawa cincin. One of the half and unspoiled. Malam harinya Boromir melihat Gollum yang telah mengikuti mereka sejak berhari-hari lalu. Menurut Boromir, bisa jadi serangan musuh yang terjadi selama ini adalah ulah Gollum yang melapor kepada Saruman. Selain itu, Boromir menyarankan untuk beralih lewat kota Minas Tirith alias ibu kota kerajaan Gondor agar bisa menyerang Mordor dengan bantuan pasukan manusia. Namun Aragorn menolak karena kekuatan Gondor menurutnya bukan tandingan Sauron yang sekarang juga semakin kuat dengan bantuan Saruman dan pasukan Uruk-nya. Mereka pun sempat berdebat dan Boromir menganggap Aragorn telah putus asa karena lebih mempercayai bangsa peri ketimbang bangsanya sendiri. Di lain sisi, malam itu Frodo juga nggak bisa bobo karena gelisah memikirkan bagaimana takdir mereka semua selanjutnya. Mr. Frodo, I'm here to help you. Can't help myself. And if he alerts the enemy to our whereabouts, crossing even more dangerous. Gollum, he's tracked us since Moria. Minas Tirith is the safer road. There's no strength in Gondor. Will not lead the ring within 100 leagues of your city. Keesokan paginya mereka pun lanjut mendayung perahu dan melewati gerbang dengan dua pilar raksasa yang menandakan perbatasan utara kerajaan Gondor, yaitu patung Isildur dan adiknya Anarion. Mereka pun berlabuh di sebuah daratan untuk beristirahat. Lalu Gimli membahas tentang Emin Muil, labirin yang nantinya harus mereka lewati, yang penuh bebatuan tajam dan rawa membusuk. Aragorn berkata, ya mau gimana lagi bro, kayaknya emang harus lewat situ, jadi kita istirahat aja lah dulu. Legolas menyarankan untuk berangkat sekarang, namun Aragorn mengetahui orc yang biasanya berpatroli di siang hari dan akan lebih aman jika melanjutkan perjalanan di tengah gelapnya malam. Akan tetapi Legolas merasakan ada mara bahaya yang akan mendekati mereka. Sementara itu Frodo semakin merasa gelisah dengan masa depannya dan takut jika salah satu dari Fellowship diam-diam tertarik merampas cincin tersebut. Ketika Frodo jalan-jalan cari angin untuk menenangkan diri, Lur, lagi-lagi Boromir tergoda, bahkan kali ini berani mendekati Frodo dengan alasan ingin membela rakyatnya melawan Mordor menggunakan cincin itu. I ask only if defended by people. Why do you Frodo pun kembali memakai cincin master untuk kabur dan dia melihat menara Barad-dûr di mana terdapat mata Sauron di puncaknya yang amat sangat besar dan bisa melihat ke segala arah, khususnya ketika cincin master miliknya dikenakan seseorang. Tak lama kemudian Aragorn pun menghampirinya dan Frodo ketakutan jika cincinnya direbut. Namun Aragorn berjanji akan terus menemani Frodo sampai cincin itu berhasil dihancurkan di Mordor. I swore to. Can you protect me from yourself? I would have gone with you to fires of Mordor. Setelah itu pedang Sting milik Frodo tiba-tiba menyala yang mendeteksi adanya bangsa orc di dekat mereka. Aragorn pun langsung menyuruh Frodo pergi menyelamatkan diri, sedangkan dia akan melawan kawanan orc yang diciptakan oleh Saruman, yaitu pasukan Uruk. Run! Run! Karena khawatir cepat atau lambat cincin itu akan merusak persahabatan antar anggota Fellowship dan juga membahayakan nyawa mereka, Frodo pun berencana untuk melanjutkan petualangannya sendirian. Sebagai sesama hobbit, Merry dan Pippin mengerti perasaan sohibnya itu dan berusaha mengalihkan kawanan Uruk dari Frodo. Boromir pun menyelamatkan Merry juga Pippin, dan saking banyaknya musuh, Boromir meniupkan tanda bahaya dengan terompet sangkakalanya sampai akhirnya
Sayangnya Merry dan Pippin diculik dan di sisa-sisa kesadarannya, Boromir meminta maaf kepada Aragorn karena sempat ingin merebut cincin tersebut dari Frodo. Boromir merasa kota manusia akan segera dikuasai Sauron karena letaknya yang paling dekat dengan Mordor. Namun sebagai keturunan penguasa Gondor, Aragorn berjanji untuk berjuang sampai titik darah penghabisan demi mengantarkan Frodo ke Barad-dûr, juga menyelamatkan rakyatnya di kerajaan manusia. Tak lama kemudian, Boromir pun akhirnya meninggal. I tried to take the ring from him. I have failed you all. Where is Frodo? Then you did what I could not. The world of men will fall, and my sister to ruin. I do not know what's will not let our people. Di pinggir sungai, Frodo galau meratapi nasibnya sebagai pembawa cincin karena masa depan Middle Earth berada di pundaknya. Frodo pun akhirnya melanjutkan perjalanannya sendiri karena tidak ingin mengecewakan pengorbanan teman-temannya, khususnya Gandalf. Tepat setelah Frodo mulai berangkat, Sam tiba-tiba datang memaksa ikut karena sudah berjanji dengan Gandalf untuk menemaninya hingga petualangan mereka menghancurkan cincin master telah berhasil. All you have the time that is given. No, Sam. Of course you are, and I'm coming with you! Oh, Sam. I made a promise, and I don't mean to. Sementara itu jasad Boromir dihanyutkan dengan sekoci ke sungai Anduin yang akhirnya menghilang di air terjun Rauros. Melihat sikap Frodo yang tidak ingin merugikan siapapun, Aragorn pun akhirnya mengikhlaskan petualangan menuju Mordor ke Hobbit tersebut. Namun dia dan anggota Fellowship lainnya akan menggempur pasukan orc dari Saruman agar tidak mendekat ke rute yang diambil Frodo ke arah Mordor. Frodo's fate is in vain. If we hold Mordor. I hope the others find a safer road. travel light, let us Hansel. Buyar, lanjut dong ya dong, kita ke film kedua dan ketiganya ya kan lur. Paling suka dari triloginya ini kalau aku sih ya yang ketiga lur. Epic banget soalnya. Jadi sabar, masih ada 2 film lagi lur. Assalamualaikum.